Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sa'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini Allah tabaraka wa taala masih memberikan kenikmatan yang kita tidak mampu untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Dan kewajiban bagi seorang hamba adalah bersyukur dan senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah utusan Allah tabaraka wa taala yang telah membawa umat Islam dari yang sebelumnya gelap gulita karena kezaliman dan juga kesyirikan menuju terang benderangnya ajaran agama Islam dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak terasa kalau kita hitung dengan jari-jari kita, sebentar lagi kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Dan para ulama bahkan setelah selesai bulan Ramadan, mereka pun berdoa, langsung berdoa di bulan Syawalnya, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Maka begitu pula kita saat ini hendaknya kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala agar kita dipertemukan dengan tamu yang istimewa, tamu yang sangat luar biasa, yang dimana amalan-amalan di bulan Ramadan, terlebihnya qiyam di bulan Ramadan, mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Dan di sana terdapat satu hari di mana Allah tabaraka wa taala menurunkan Al-Qur'an, yang mana kalau kita mendapatkannya, dikatakan di dalam ayatnya khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka dari sinilah dan dari hari inilah kita memohon agar Allah tabaraka wa taala menemukan kita dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita hadis yang ke-16 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Hadis ini akan menceritakan, akan menjelaskan bagaimana seorang muslim tatkala dalam keadaan marah. Ternyata marah pun juga ada adab-adabnya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Dan hukum-hukum yang berlaku bagi orang yang marah pun juga ada di sana. Maka insyaallah taala kita akan melihat ya hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Saya akan bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran faqala la taghdab. Rawahu Al-Bukhari. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini sudah sering kita jelaskan siapa sebenarnya Abi Hurairah, bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, "Wahai Rasulullah, ausini,
berilah aku wasiat. Berilah aku nasihat wahai Rasulullah, kata laki-laki tersebut. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan dengan satu kalimat, yaitu apa? La taghdab. Janganlah kamu marah. Terus laki-laki tadi mengulangi, ya Rasulullah, beri aku wasiat. Kemudian Rasulullah SAW kembali menjawab, la taghdab, janganlah kamu marah. Ya. Rawahu al-Imam al-Bukhari. Loh, kok cuma wasiatnya kok cuma satu? Artinya jangan marah. Padahal laki-laki tersebut terus bertanya, ya Rasulullah, beri aku wasiat. Dijawab lagi, la taghdab. Ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan kepada orang tersebut bagaimana sikap seorang Muslim tatkala dia keadaan marah. Dan di dalam syarah para ulama menjelaskan bahwa sahabat tersebut atau laki-laki tersebut memiliki kebiasaan yaitu suka marah. Nah, saat ini cocok bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Yang istrinya atau yang suaminya suka marah, ayo kita belajar bersama-sama. Gimana sih cara agar kita dalam keadaan marah? Bagaimana adab-adabnya dalam keadaan marah? Ada tata caranya. Kita baca. Al-ghadabu huwa ghilyanu dammil qalbi li iradatil intiqam. Ya. Marah itu adalah gejolak hati yang mana orang tersebut menginginkan akan tapi tidak mendapatkan hal tersebut. Jadi biasanya bapak-bapak ibu-ibu sekalian, kita menginginkan suatu hal tapi ternyata tidak mendapatkan hal tersebut, akhirnya kita marah. Atau contohnya ketika kita pengen anak kita menjadi anak yang anteng, ampun nakal. Kemudian pas anaknya nakal, akhirnya kita marah kepada anak tersebut. Atau kalau seandainya istrinya yang ternyata nakal juga. Kalau istri nakal seperti apa, Pak? Kalau suami nakal juga seperti apa, ibu-ibu? Nah, keadaan tersebut yang menjadikan akhirnya orang dalam keadaan marah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini mewasiatkan kepada orang tadi agar tidak marah. Wa karrara Nabi sallallahu alaihi wasallam adam al-ghadab ala sa'ili mimma yadullu ala anna al-ghadaba jima'us syarr. Dikatakan bahwa marah itu menjadikan sebab berkumpulnya keburukan-keburukan. Kalau orang marah, bapak-bapak ibu-ibu sekalian, kadang nggak mikir, melakukan apapun, bahkan mengeluarkan ucapan yang naudzubillah. Kadang nggak sadar saking marahnya, atau istilahnya keceplosan. Maka baru ketika setelah orang tersebut tidak marah, baru ingat, ya Allah, kenapa tadi mengucapkan hal demikian? Atsani qauluhu sallallahu alaihi wasallam la taghdab yatadammanu amrayni 'azimaini. Bahwa perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam la taghdab, janganlah kamu marah, mengandung dua hal. Ada dua faedah dalam perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam la taghdab. Faedah yang pertama, al-amru bi fi'lil asbab, yaitu perintah untuk mengambil sebab. Ketika kamu tahu bahwa ternyata kamu itu adalah orang yang suka marah, atau kita adalah orang yang suka marah, maka bagaimana caranya agar kita tidak marah? Ini yang pertama. Artinya apa? Menjauhi perkawis yang menjadikan sebab seorang itu marah. Jangan sampai kita mendekatinya. Itu yang pertama.
Kemudian faidah yang berikutnya adalah adamul amali bi muqtadal ghadab idza waqa'a minhu. Yaitu apabila seseorang dalam keadaan marah, maka jangan melakukan hal-hal yang menjadikan seorang itu menyesal di kemudian harinya. Ya. Kenapa Bapak-bapak Ibu sekalian? Rasulullah SAW mewasiatkan agar kita tidak marah, agar kita menjauhi rasa marah. Apakah bisa kita menjauhi sifat marah tersebut? Karena marah itu adalah sifat manusiawi. Seseorang ketika nggak suka, biasanya marah itu hal yang manusiawi. Akan tapi di sini Rasulullah SAW memerintahkan agar kita tidak marah, dalam artian melatih jiwa kita untuk menahan diri. Kenapa? Ada sebuah hadis mengatakan innamal hilmu bittahallum. Rasa malu itu bisa diambil atau bisa didapatkan dengan cara seseorang melatih rasa malu. Berusaha untuk malu. Maka insyaallah ta'ala dia juga akan mendapatkan rasa malu. Begitu pula menahan rasa marah. Dengan kita berlatih untuk tidak marah, maka kita pun juga akan mendapatkan sifat tersebut. Akhirnya nopo tiyang niku saged legowo ketika orang tidak marah. Kemudian dikatakan di sini, i'lam, ketahuilah, anna ilajal ghadab, bahwa obat marah niku ada dua, sebelum terjadi dan setelah terjadi. Obat marah niku enten kalih. Pertama, sebelum terjadi marah, kemudian yang kedua setelah terjadi marah. Bagaimana caranya kalau sebelum marah? Dikatakan di sini, wa huwa bima taqaddam bitawtinin nafsi ala adamil ghadab, yaitu dengan cara membawa jiwa kita, membawa diri kita untuk tidak mendekati perkara-perkara yang bisa memicu rasa marah. Contohnya bapak-bapak ibu-ibu sekalian, kalau seandainya seandainya kita tahu bahwa kita marah ketika istri dalam keadaan tidak wangi ketika kita pulang dari kerja, bisa jadi marah. Maka bagaimana caranya? Yaitu dengan kita memerintahkan istri kita, menasihati istri kita agar ketika suami datang ke rumah dalam keadaan wangi. Sakit apa mboten ibu-ibu? Sakit nggih? Ya. Apalagi kalau pulang dari sawah kan ngoten, nggih. Bapak-bapak sama-sama, kalau sama-sama pulang dari sawah insyaallah enggak apa-apa, Bu. Ya. Tapi kalau yang satunya orang kantor contohnya, wah. Kemudian ibu-ibu lagi masak, ternyata baunya bau bawang. Akhirnya suami tidak suka atau marah. Maka bagaimana caranya agar suami tidak marah adalah dengan kita bersih-bersih terlebih dahulu, mandi, baru menghadap suami. Begitu pula ketika istri melihat, oh ternyata saya itu marah kalau suami dalam keadaan kecut juga, ya. Maka kita perintahkan suami, bukan memerintahkan, menasihatkan suami agar berwangi-wangian. Kita belikan wangi-wangi. Mas, ini ada hadiah buat mas. Masya Allah, suka sekali insya Allah. Ya. Kemudian, bagaimana caranya kalau seandainya tiang niku sampun marah, pun nesu. Ya. Maka caranya adalah yang disebutkan oleh Nabi SAW dan juga beberapa yang di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah tadzakkar fadla kadmil ghaib. Ingat-ingat kembali, diingat-ingat bahwa ada keutamaan bagi orang yang menahan
amarah. Menahan marah. Ada keutamaannya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dikatakan di dalam ayat ini, dan orang-orang yang menahan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan-kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, maka pahalanya adalah Allah cinta terhadap orang tersebut. Sinten sing boten seneng nek Allah niku ya cinta kepada kita. Pasti semua orang suka dan pengen Allah itu cinta terhadap diri kita. Tapi dengan bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan kita menahan rasa amarah. Menahan agar kita tidak nesu, boten nesu, ya. Dan kemudian wal 'afina 'anil nas, suka memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Wa thabata fi sahihaini wa ghairihima an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa asy-syadidu bis-sur'ah innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikatakan laisas syadidu bis-sur'ah. Bukanlah dikatakan orang itu kuat, jagoan ketika dia pintar di dalam bergulat. Artinya pun apa? Tiang niku mboten disebutkan sebagai orang yang kuat ketika dia pintar adu jotos, mboten. Tapi sinten? Innamasyadidul ladzi. Tapi orang yang kuat niku yamliku nafsahu 'indal ghadab, yaitu ketika dia dapat menahan amarahnya ketika marah. Itu namanya orang yang kuat, Bapak Ibu sekalian. Boten tiang engkang pinter adu jotos, ya, pinter padu boten. Tapi sinten yang bisa menahan amarahnya ketika marah. Itu disebut sebagai orang yang kuat. Dan di dalam hadis yang lainnya disebutkan an Mu'adz bin Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kadhama ghaidan wa huwa qadirun ala ay yunkidahu da'ahu Allah yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyarahu min ayyi haurin sya'a. Masya Allah, ya. Barang siapa yang mampu menahan amarahnya, padahal orang tersebut mampu untuk menyalurkan amarahnya, ya. Da'ahullah, maka balasannya apa? Allah akan memanggil orang tersebut ala ru'usin nas, di antara manusia-manusia semuanya. Kemudian hatta yukhayyarahu min ayyi haurin sya'a. Kemudian orang tersebut akan diberikan pilihan. Kamu, karena kamu telah menahan amarahmu, maka pilihlah bidadari yang mana saja yang kamu inginkan. Nah, niki damel bapak-bapak nggih, yang mau milih bidadari, caranya satu bapak-bapak sekalian, yaitu apa? Menahan amarah. Disuruh milih sama Allah Subhanahu wa taala, mau pilih bidadari yang dia suka. Niki ketika di surga, ya. Kalau di dunia ya pilihannya istrinya, kan ngaten. Tapi ketika sama-sama masuk surga, subhanallah, ini sebuah kelebihan. Ketika istrinya dan juga suaminya, laki-laki dan perempuan masuk surga, maka bidadari yang paling cantik adalah istrinya. Ya.
Walaupun mungkin di dunia merasa istrinya tidak cantik, tapi nanti di akhirat paling cantik, kan ngoten. Ya, itulah keutamaan ketika membawa keluarganya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala Al-Hasan Al-Basri, dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, arba'un, ada 4 hal, man kunna fihi asamahullahu minasyaitan, barang siapa yang melakukannya maka Allah akan menjaganya dari syaitan. Yang pertama apa? Wa harramallahu 'alan nar, dan Allah mengharamkan baginya untuk masuk ke dalam neraka. Yang pertama, man malaka nafsahu 'inda ar-raghbah war-rahbah wasyahwah wal ghadab. Barang siapa yang mampu untuk menahan dirinya ketika dia menyukai sesuatu, atau ketika dia membenci sesuatu, atau ketika dia punya syahwat terhadap sesuatu, atau tatkala ketika dia marah, dia memiliki atau dia mampu untuk menahan dirinya. Contohnya apa? Ketika dia menginginkan untuk mengucapkan sesuatu yang kotor kemudian dia tahan. Atau ketika contohnya dia pengen sesuatu yang syahwat, seperti minum khamar contohnya, kita tahu bahwa hukumnya haram, kita tahan. Kemudian tatkala dia marah, kemudian ingin marah, kemudian dia tahan dirinya. Maka kalau orang tersebut mampu menahan itu semuanya, Allah akan menjaga dirinya dari syaitan. Kemudian Allah haramkan baginya untuk masuk ke dalam neraka. Kemudian cara yang lainnya, al-amalu bi ba'dil 'ilaj allati waradat fin nusus. Itu melakukan beberapa hal yang terdapat di dalam nas-nas hadis dan juga Al-Qur'an. Yang pertama adalah al-isti'adzatu billahi minasyaitonir rajim. Itu apa? Isti'adzah, mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim ketika marah. Hadisnya di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim dikatakan dari sahabat Sulaiman ibn Sard, qal istabba rajulani 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 orang laki-laki yang saling mencela. Ya, ketika itu dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu 'indahu julusun, sedangkan para sahabat yang lainnya mereka dalam keadaan duduk di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ahaduhuma yasubbu sahibahu mughaddaban qad ihmarra wajhuhu. Salah satu dari kedua orang tadi ternyata mencela sambil mukanya berwarna merah. Saking marahnya Bapak Ibu sekalian. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau qala inni la'alamu kalimatan, sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat, lau qalaha, kalau seandainya orang tadi mengatakan kalimat tersebut, mengucapkan kalimat tersebut, la dhahaba anhu ma yajid, maka akan hilang rasa marah dia. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqalu lirrajul, maka para sahabat pun mengatakan kepada laki-laki yang marah tadi, ala tasma'u ma yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu tidak mendengar apa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka orang tadi pun menjawab, inni lastu bimajnun. Sesungguhnya aku tidak gila sampai aku tidak mendengar. Maka cara yang pertama tatkala seseorang sudah marah adalah dengan ta'awudz billah.
Ya, kita berta'awud mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian cara yang lainnya adalah kalau seandainya dengan ta'awud tidak juga reda rasa marahnya, adalah dengan al-wudu, dengan wudu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Urwah ibn Muhammad As-Sa'di dari bapaknya dan juga dari kakeknya marfu'an, innal ghadaba minasyaitan, bahwa marah itu dari syaitan. Wa inna syaitan, dan sesungguhnya syaitan itu khuliqa minan nar, diciptakan dari api. Wa innama tudfa'un nar bil ma, sesungguhnya cara mematikan api itu dengan air. Fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda, maka hendaknya tatkala seorang itu marah, hendaknya dia segera berwudu. Maka hendaknya ketika kita dalam keadaan marah dengan ta'awud juga tidak hilang, maka kita segera untuk berwudu. Kemudian cara yang lainnya, kalau wudu pun juga kurang manjur, yaitu dengan as-sukut, dengan kita diam. Jangan sampai kita ketika marah langsung mengucapkan hal-hal yang mungkin kita tidak sadar, atau melakukan sesuatu yang tidak sadar. Maka dengan cara kita diam, tidak melakukan apa-apa dan tidak mengucapkan apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Idza ghadaba ahadukum falyaskut." Qala laha thalathan. Ya, beliau mengatakan 3 kali. Apabila salah satu dari kalian itu marah, hendaknya diam. Sampai diulangi sebanyak 3 kali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan. Qala Ibnu Rajab, berkata al-Imam Ibnu Rajab, wa hadza aidun dawa'un 'azimun lil ghadab. Beliau katakan ini adalah obat yang paling manjur ketika seorang itu marah. Ya. Karena kemudian beliau mengatakan, karena kalau seandainya orang itu tidak diam, kemudian akhirnya mengucapkan ucapan yang dia tidak sadar ataupun dalam keadaan sadar, maka tatkala setelah selesai dia marah, bisa jadi orang tersebut akan menyesal. Dan ini sering terjadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ketika ada masalah keluarga, kemudian akhirnya sampai mengucapkan kalimat cerai, penyesalannya nanti, ya Allah, kenapa tadi kok mengucapkan demikian? Ya. Akhirnya pun istrinya pun juga pecah hatinya, masya Allah. Ya. Dan kalau kata orang, bapak-bapak, gelas niku nek sampun pecah, boten sakit di dandani, kan ngoten. Ya, itulah hati wanita, kata para ulama. Ya. Dan bahkan Rasulullah SAW mengatakan demikian. Rifqan bil qawarir, katanya. Ya, hati-hatilah, berlembah lembutlah kalian dengan qawarir, yaitu gelas-gelas. Maka perempuan itu seakan-akan sebuah gelas. Maka tatkala kita marah akhirnya mengucapkan kalimat-kalimat yang akhirnya menyakiti hatinya, kemudian hatinya hancur, pecah, akhirnya sulit untuk diobati. Maka dengan cara kita diam, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, akhirnya kita terhindar dari ucapan-ucapan yang menyakiti. Kemudian di dalam hadis yang lainnya dikatakan cara yang berikutnya adalah taghyiru hay'ah wal halah, merubah keadaan. Ya, contohnya tatkala orang tersebut marah dalam keadaan berdiri, maka kita rubah, yaitu dengan kita dudukkan. Kalau seandainya dalam keadaan duduk, maka
kita tidurkan. Itu caranya. Atau mungkin dengan pergi ke tempat yang sepi, ya, atau ke daerah yang indah, akhirnya menghilangkan rasa marah. Di dalam hadis yang diriwayatkan yang dibawakan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang mana hadis ini sangat-sangat panjang. Akan tapi di sana ada Rasulullah SAW menjelaskan tentang masalah marah. Beliau katakan, "Alla innal ghadaba jamratun fi qalbi ibni Adam." Sesungguhnya marah itu termasuk bara api yang ada di dalam hati anak ibnu Adam. Afama ra'aitum ila hamrati ainaihi. Apakah kalian tidak melihat tatkala orang itu marah, kedua matanya itu merah? Wantafakha audajuhu. Kemudian uratnya membengkak. Kalau orang yang sudah marah. Faman ahassa min dzalik, maka barang siapa yang merasa marah di dalam hatinya, fal yalza bil ardi, maka hendaknya menempelkan dirinya ke tanah. Artinya apa? Merubah keadaannya. Yang sebelumnya berdiri menjadi duduk. Kemudian ketika duduk, coba untuk tidur-tiduran. Insya Allah rasa marah tersebut akan hilang dari dia. Di dalam hadis yang lainnya dikatakan dari sahabat Abi Dzar, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ghadaba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Apabila salah satu di antara kalian itu marah dan dia dalam keadaan berdiri, falyajlis, maka hendaknya segera duduk. Fa idza ghadaba anhu wa idza dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyadji. Maka apabila rasa marahnya itu pergi, dan apabila rasa marahnya itu tidak pergi, maka hendaknya dia falyadji, yaitu apa istilahnya Bu? Kalau bahasa Indonesia turun niku napa? Berbaring kan kata? Ya, berbaring. Ya. Berbaring napa? Atau tidur-tiduran. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan dalam masalah ghadab ini, marah ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, la yahkumanna ahadukum wa huwa ghadab. Janganlah salah satu di antara kalian menghukumi orang lain dalam keadaan marah. Ya. Jadi seorang qadhi, seorang hakim, baik itu di pengadilan agama, ya, kita tidak boleh menghukumi seseorang dalam keadaan marah. Itu kode etik dalam menghukumi seseorang. Ya. Dalam hal tersebut saja Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang agar kita tidak menghukumi orang lain dalam keadaan marah. Karena bisa jadi bapak-bapak ibu-ibu sekalian, orang tersebut tatkala ingin memutuskan suatu perkara, kemudian dalam keadaan ghadab, dalam keadaan marah, akhirnya tidak sesuai dengan realita atau bukti yang ada. Pokoknya akhirnya dilampiaskan kepada siapa? Yang tertuduh dan yang menuduh. Sama Pak, ketika kita di rumah, kemudian anak kita mungkin melakukan sebuah kesalahan, maka jangan sampai kita menghukumi anak kita dalam keadaan kita marah. Kita tenangkan dulu diri kita. Ya, kita berusaha untuk menenangkan diri. Kemudian barulah kita lihat sebenarnya perkara tersebut siapa atau akar permasalahan tersebut niku nopo. Ya. Karena terkadang orang tua niki, ya, dan ini sering terjadi bapak ibu-ibu sekalian,
ketika anaknya mungkin melakukan kesalahan, akhirnya nggak terima apa yang telah ditetapkan oleh sekolahan, maka orang tuanya akhirnya marah sampai mengatakan sesuatu yang tidak layak kepada pengurus sekolah tersebut. Kenapa? Karena disebabkan dia dalam keadaan marah. Dan ini terjadi Bapak Ibu sekalian. Tapi tatkala setelah selesai marahnya, kemudian wali siswa tadi telepon kembali. Yaitu untuk apa? Untuk meminta maaf atas apa yang dia ucapkan. Dan mungkin kita pernah merasakan bahwa ibu-ibu sekalian, setelah kita selesai marahnya baru nyadari, oh iya, ternyata yang salah itu bukan sekolahannya. Mungkin anak kita yang salah atau mungkin orang tuanya yang salah. Harus kita melihat permasalahan-permasalahannya ada dalam keadaan tidak marah. Kemudian faedah yang terakhir dikatakan di sini, i'lam, ketahuilah, annal ghadaba ala thalathati darajat. Sesungguhnya marah itu ada 3 level, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah al-ifratu fil ghadabi jiddan, berlebihan di dalam marah. Akhirnya tidak mengetahui apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat, nggak sadar karena berlebihan di dalam marah. Maka seseorang tatkala melakukan hal tersebut dihukumi bahwa orang tersebut ketika mengucapkan cerai tidak dianggap cerainya. Ya, ini yang berhak menghukumi seperti ini adalah hakimnya. Ya. Jadi hakim akan melihat apakah tingkat marahnya dia itu sampai berlebih-lebihan atau tidak. Kalau sampai dalam keadaan dia tidak sadar, dan ada Bapak Ibu sekalian, ketika dia stres dan marah, ya, dan ini terjadi di tetangga di rumah, ya, ternyata tidak sadar dia mengucapkan apa, melakukan apa, tidak sadar. Maka dalam kondisi tersebut ketika dia mengucapkan contohnya perkataan cerai atau perkataan talak atau mungkin rujuk, maka tidak dianggap. Kenapa? Karena dia mengucapkan atas dasar tidak sadar. Adapun kalau seandainya marahnya adalah marah biasa yang dia sadar mengucapkannya, maka inilah yang menjadi pembahasan. Kemudian level yang berikutnya adalah la yaghdab mutlaqan, orang yang tidak marah sama sekali. Dan ada ibu-ibu bapak sekalian, orang yang legowonya luar biasa. Ketika disakiti enggak marah. Ya, secara zahirnya tidak marah. Wallahu alam kalau secara hatinya. Kita tidak tahu apa yang ada di hati seseorang. Bapak ibu-ibu sekalian, mungkin itu adalah beberapa hal yang dapat kita ambil faedah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi la taghdab faraddada miraran qala la taghdab, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan kembali kami nasihatkan hendaknya kita memperhatikan dalam hal ini. Jangan sampai rumah tangga kita hancur gara-gara masalah sepele kemudian kita marah. Ya. Bahkan jangan sampai ada istilahnya KDRT, kekerasan di dalam rumah tangga, cuma gara-gara permasalahan yang sangat sepele. Dan inilah dikatakan di dalam sebuah hadis bahwa syaitan itu bangga, iblis itu bangga dan memberikan predikat nomor setunggal bagi syaitan yang mampu merusak rumah tangga. Dan kita tahu bahwa ghadab
marah itu termasuk ya perbuatan yang dihasut oleh siapa? Oleh syaitan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita memohon kepada Allah tabaraka wa taala agar diberikan ya rasa legowo, sabar ya yang tidak membawa kita pada perbuatan suka marah. Wa hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.